Nggih, Bapak Ibu, kalau wau kita sampun dolanan bareng, nggih, nempel-nempel perlakuan salah dan pernyataan salah dan benar, ngoten nggih. Saiki wancine kita sami nyimpulaken bahwa penyandang disabilitas menika mempunyai hak-hak yang sama seperti halnya kita orang normal. Mbak Hervin, saged dipun pahami mboten? Bu. Niki saged dipahami nggih. Monggo kita simpulaken riyen nggih. Nah, jadi hak penyandang disabilitas ingkang nomor setunggal berhak untuk hidup. Jadi disabilitas itu berhak untuk hidup sama halnya dengan kita. Kemudian hak yang kedua, bebas dari cercaan. Dadosipun penyandang disabilitas menika boten nangsal dilolokke, diejek, dinyek, ngoten. Diolok-olok. Yang nomor 3, mendapat perlindungan. Jadi disabilitas itu harus mendapat perlindungan. Ngoten nggih, entah perlindungan sosial gitu atau perlindungan hukum itu harus mendapat perlindungan. Contohnya ya kudu duwe BPJS, Kis, itu. Itu perlindungan kesehatan, ngoten nggih. Kemudian selanjutnya mendapat bantuan hukum. Gitu, apabila nanti disabilitas itu mendapat kekerasan atau mendapat hal-hal atau hal-hal yang jahat-jahat lho Bu, kekerasan itu ya perlu kita bantu untuk fasilitas bantuan hukum dari kita yang normal. Kemudian selanjutnya disabilitas juga punya hak untuk bersekolah, gitu ya. Makanya kita di tempat kita itu sudah ada sekolah khusus, yaitu sekolah luar biasa yang diperuntukkan untuk disabilitas, gitu ya. Kemudian selanjutnya penyandang disabilitas itu punya hak untuk bekerja, gitu ya. Makanya pemerintah juga sangat memperhatikan hal-hal ini, Bu. Hak-hak disabilitas pemerintah tentu saja merespon atau intinya ki ngapa ya Bu, intinya ki ngopeni penyandang disabilitas. Sebagai contoh, wingi bar enek PNS-an tidak hanya untuk orang normal, disabilitas pun juga diberi kesempatan untuk mendaftar untuk menjadi abdi negara karena ada formasi khusus disabilitas. Itu berarti menunjukkan komitmen tinggi di negara kita bahwa disabilitas itu memang harus dipenuhi hak-haknya. Haknya sama dengan yang lain. Kemudian berhak hidup sehat. Nah, disabilitas itu berhak untuk hidup sehat, harus dipenuhi sandangnya, dipenuhi papannya, dipenuhi gizi ketika makan, gitu nggih. Kemudian berhak untuk beribadah. Jadi nek wong disabilitas ya padha wae dhewe ya Bu, memeluk agama, punya keyakinan, maka berhak untuk beribadah gitu. Jadi di masjid-masjid itu juga ada toh tempat khusus disabilitas. Jadi untuk mempermudah disabilitas itu beribadah. Misalnya pintu masjid dibuka agar kaum difabel ini bisa mengakses dengan gampang gitu. Kemudian berhak untuk berolahraga. Disabilitas juga punya hak untuk berolahraga, men sehat badannya. Kemudian bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Tentu saja nggih. Kemudian tidak boleh dikucilkan. Kudu dikancake, ora oleh didiskriminasi. Kemudian diberlakukan sama dengan orang lain. Jadi monggo saya mengajak diri saya dan mengajak ibu-ibu, bapak-bapak KPMPK semua untuk wajib ya, kita wajib ngopeni disabilitas, ora kena mengucilkan, ora kena mendiskriminasi, harus memperlakukan dengan baik, itu ya, harus kita hormati. Kemudian Bu, setelah saya sampaikan hak-hak penyandang disabilitas ini, apakah di lingkungan panjenengan itu ada yang kagungan anggota keluarga penyandang disabilitas? Mbah Dari koyo Nonton. Kepripun Bu? Disabilitasnya mboten sangat. Terus kados mentale niku.
Lah niku lare ya termasuk lare wong iki bojoe umure piro ya gak ya wis 30-an. Nggih. Niku ki malah resikan wonge nggih kalih tanggi niku nggih goyak-goyok mboten minder dilalak. Kayak tetangganya juga gimana? Tetanggane juga apik Apik. kadang sok golek tangan Gitu. Jadi sebenarnya saya tadi wonten 4 pertanyaan ya Bu. Adakah disabilitas di tempat jenengan? Bagaimana kondisinya? Bagaimana perlakuan keluarga dan masyarakat? Tapi ndelalah Bundari sudah ngendikake semua yang saya tanyakan. Sebelum saya tanyakan sudah diceritakan. Jadi memang penyandang disabilitas itu mempunyai hak-hak yang sama dengan kita dan kita wajib untuk agar hak-hak si disabilitas ini dapat terpenuhi gitu nggih. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bisa memaklumi keadaan dan kenyataan yang ada pada diri mereka gitu nggih. Terus kemudian Bu, panjenengan kira-kira ada yang ingin ditanyakan enggak tentang penyandang disabilitas ini? Sebelum saya ke materi berikutnya. Ada Bu, mau ki nek misale disabilitas ngono ki olahragane napa niku Bu? Nah, olahraga untuk disabilitas kira-kira apa ya? Ayo coba. nggih kok menane Tergantung Iya, karena disabilitas itu banyak ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ada disabilitas yang tunarungu, kemudian tunanetra. Nah, itu tergantung kedisabilitasannya. Jadi misalnya tunarungu ya masih bisa olahraga seperti biasa ya, karena mereka keterbatasannya hanya tidak bisa mendengarkan seperti itu. Gitu ya. Itu sebagai contoh saja. Nah, disabilitas berat ya memang ketika kita bayangkan saja kan mereka sudah tidak mampu untuk melakukan aktivitas ya. Gitu ya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi. Gitu ya.